Oke, jadi selamat sore buat teman-teman yang udah join di live Instagram SBMA X Ruang Saham ya. Hari ini kita kedatangan salah satu direktur dari SBMA ya. Kalau minggu lalu kita ditemanin sama Bu Cynthia, hari ini kita akan ditemanin oleh Pak Iwan. Nah, dalam sore hari ini pembahasan kita akan jauh lebih dalam daripada minggu lalu ya teman-teman. Kalau minggu lalu kan kita lebih banyak tuh yang namanya kenalan dengan SBMA. Nah, kalau hari ini kita akan mencoba menggali lebih dalam potensi-potensi yang ada dalam SBMA ini. Karena kita lihat hari ini SBMA pun closingnya masih cakep ya di 500 meskipun udah gak auto reject atas atau arah, tapi dia masih mempertahankan higher high atau closingnya masih naik terus teman-teman. Dan hari ini juga SBMA sudah nyentuh yang namanya harga book value, di mana harga book value dari SBMA ini berada di area 520. Ya kalau teman-teman ada ikutin story dari Ruang Saham, harusnya kalian udah tahu ya book value-nya dapat dari mana. Tentu saja dari hasil ekuitas terakhir di 2021 yang kemudian kita bandingin dengan jumlah saham yang akan mereka lepas. Nah teman-teman, buat kalian yang udah join, saya mau tanya sedikit ya. Untuk suara saya udah jelas ya, udah masuk ya teman-teman ya. Nah ini ada, wah udah con 11,54 di SBMA, hampir aja saya top up 4 juta tapi takut. Nah teman-teman pastinya kalau kalian mau masuk di suatu saham, kalian harus yang namanya do your own research terlebih dahulu ya. Karena memang SBMA adalah saham yang baru IPO, potensinya juga pastinya masih besar banget. Tapi yang namanya pasar saham itu pasti ada naik dan pasti ada turun juga gitu ya. Jadi jangan sampai kalian berharap kayak, oh saya mau masukin uang cepet-cepet ya biar cepet aja menggandakan uangnya gitu ya. Pasar saham bukan tempat untuk yang namanya kalian bisa cepet kaya tiba-tiba ya. Tapi pasti up and down di market ini tuh pasti up and down ya. Baik mau saham sebagus apapun, setiap kenaikannya pasti akan diikutin oleh suatu penurunan ya. Dan saya selalu katakan di setiap penurunan di sana juga pasti ada suatu kesempatan gitu. Oke. Nah, hari ini kita akan coba undang pihak dari SBMA. Oke teman-teman, satu hal lagi ya. Jadi sambil kita undang SBMA ya, hari ini coba kasih intro buat teman-teman yang baru join di IG Live yang kali ini, yang minggu lalu belum lihat ya. Jadi SBMA ini adalah salah satu perusahaan gas ya. SBMA ini adalah salah satu perusahaan gas. Halo Pak Iwan. Halo, selamat sore. Pak, sore. Jadi teman-teman, perkenalkan ini Pak Iwan selaku direktur dari SBMA. Pak Iwan boleh perkenalan sedikit Pak? Terima kasih. Selamat sore buat para pemegang saham yang terhormat. Wah. Ya, karena sudah dimiliki publik ya. Dan teman-teman semua calon-calon pemegang saham SBMA. Nama saya Iwan Sanyoto. Saya sebagai direktur operasional di SBMA. Background saya adalah teknik kimia dan punya pengalaman kerja sudah lebih dari 25 tahun kali ya. Tapi di SBM saya sudah 12 tahun. Oke, mungkin 12 tahun. itu saja ya. Ya. Oke, jadi teman-teman kenalin ya, ini Pak Iwan selaku direktur dari SBMA ya. Membahas sedikit materi dari Ruang Saham ya buat teman-teman yang membaca story dari Ruang Saham. Dalam menganalisa suatu perusahaan itu tentunya ada yang namanya kuantitatif dan ada yang namanya kualitatif. Nah di sini Ruang Saham sengaja mengundang Pak Iwan dari SBMA. Tujuannya adalah ya teman-teman bisa manfaatkan Instagram Live seperti ini untuk analisa kualitatif ya. Kalian bisa kenalan dengan manajemennya. Salah satunya kalian udah bisa lihat Pak Iwan ya, memang backgroundnya tekniknya, kerjanya juga cocok banget di SBMA. Dan sudah 12 tahun, bisa dikatakan udah 12 tahun di SBMA, jadi secara pengalaman dia juga udah tahu gitu ya, marketnya siapa, SBMA, produknya itu seperti apa, dan
tentu saja planning penggunaan dana IPO ya. Oke, jadi sedikit ya buat teman-teman, SBMA ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur gas industri. Benar ya Pak Iwan ya? Manufaktur gas industri Betul ya. sekali. Ya. Nah, Ya. jadi klien-klien dari SBMA ini, kalau minggu lalu kalian ngikutin, ya kalian pasti tahu ya, kliennya itu besar-besar banget dari Petrosi, kemudian ada Chevron, kemudian masih ada Pupuk Kaltim ya. Nah, jadi klien dari SBMA ini bisa dikatakan perusahaan-perusahaan besar, dan salah satu yang cukup menarik kita bahas minggu lalu adalah dengan adanya pemindahan ibu kota di Kalimantan, kemudian dengan adanya pembangunan infrastruktur, ya otomatis itu juga menjadi suatu demand yang cukup menjanjikan buat SBMA ke depannya. Gitu. Jadi buat teman-teman, kalau kalian masih pengen tahu SBMA lebih lanjut, kalian bisa intip langsung di Instagramnya SBMA ya, sbma.oksigen. Nah, kalau kalian mau kenalan lebih lanjut, kan bisa langsung cek di sana. Karena hari ini kita akan cukup gali lebih dalam daripada minggu lalu ya. Nah, jadi gini Pak, untuk pembangunan pabrik ya, karena kan rencana IPO dari SBMA adalah untuk membangun pabrik ya, dengan total dana sebesar 37% ya. Nah, untuk pembangunan pabrik itu sudah dimulai atau akan dimulai tahun depan ya Pak Iwan? Oke, thank you. Yang pertama, selamat. Ini ada tadi ini. Hari ini saya take profit 20% dari SBMA. Wah, Selamat buat mbaknya. mantap. Selamat. Mudah-mudahan berkah ya buat mbaknya. Tentu saja. Jadi alokasi penggunaan dari ECO ini kita bukan tahun depan ya, tahun ini. Jadi tahun ini kita mungkin bulan depan itu sudah mulai civil ya. Jadi civil work, jadi bikin pondasi segala macam. Akhir tahun depan, target kami sebenarnya akhir tahun depan itu pabrik yang baru sudah berdiri dengan kapasitas 10 kali lipatnya, dan tentunya ini kabar yang bagus kalau pabrik ini berdiri bukan normatifnya ya. Normatifnya kan, oh kalau kapasitas pabrik naik maka omset pasti naik, betul kan? Yang saya iming-imingkan kepada para pemegang saham ini adalah bukan hanya omset ya. Kalau omset pasti naik, tetapi yang pasti naik adalah profit. Kenapa profit? Karena kalau kita punya pabrik sendiri dengan kapasitas yang besar, harga pokok produksinya itu turun. Bahkan bisa turun lebih dari 30%. Otomatis 30% dari harga pokok produksi selama ini akan menjadi profit. Itu luar biasa itu nanti. Nah, ini yang selama ini mungkin tersembunyi artinya baru kali ini saya sampaikan, karena di prospektus juga nggak ada itu. Nah, ini sebenarnya bocoran lah. Jadi bocoran untuk SBMA bahwa yang saya janjikan itu adalah dengan pabrik yang baru, maka HPP-nya akan turun 30% lebih ya. 30%, dan itu akan menjadi margin, artinya menjadi profit. Itu yang ini ya. Jadi akhir tahun depan mudah-mudahan sudah terrealisasi dengan baik. Oke, jadi teman-teman, plannya adalah pembangunan pabrik akan dimulai tahun ini. Tapi memang kan kita kalau bangun pabrik pasti butuh waktu lah ya. Jadi Ya, betul. akhir tahun 2022 baru bisa jadi pabriknya. Dan terakhir itu saya melihat ada kapasitasnya saat ini 2,5 juta per liter ya Pak ya. Betul, 2 juta lah, sekitar 2 jutaan. Dan nanti dengan pabrik yang baru kita akan tingkatkan menjadi 10 juta liter. Nah, jadi itu teman-teman ya. Dengan penggunaan dana IPO ini yang sebelumnya bisa kapasitas produksinya 2,5 juta, ini nanti akan jadi 10 juta ya. Karena saya udah baca-baca juga Pak, meskipun dengan kapasitas 2 jutaan ini ternyata permintaan dari SBMA ini 3,5 juta ya Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Betul. Dan itu juga sebenarnya bisa dikatakan ya, saat ini permintaan atau demand dari customer itu juga semakin tinggi, masih tinggi. Bahkan bisa dikatakan kita ini kan sebenarnya over kapasitas. Jadi ya kalau kita bicara produktivitas sekarang ini ya produktivitasnya bagus sekali.
Karena kita ini benar-benar melebihin kemampuan kita, sehingga kita melaksanakan dengan plan B, di mana plan B itu kita mencari sumber dari yang lain, yang tentunya ini akan lebih mahal, konsekuensinya kan mahal, kemudian kita jual kembali, tetapi masih mendatangkan margin. Itulah yang saya janjikan, makanya dengan 10 juta per liter, 10 juta liter per tahun untuk pabrik yang baru, maka selain omset, maka HPP-nya saya jamin pasti turun dan itu bisa dikonversi langsung menjadi profit. Artinya tahun 2023 saya jamin profitnya pasti naik angkanya daripada yang sekarang. Itu jaminan saya. Nah, teman-teman bisa itu ya, udah bisa dengerin. Jadi tahun 2023 ya, dimana berarti setelah yang namanya pabrik udah siap memproduksi, otomatis ya penjualannya ya sebenarnya udah gak pusing ya, karena demand-nya sendiri udah besar banget teman-teman ya. Jadi sebenarnya di SBMA ini sendiri memang udah punya planning untuk IPO itu bahkan 5-3 tahun yang lalu gitu, tapi memang baru terrealisasi tahun ini. Dan kenapa kalau mereka mau IPO? Karena mereka mau mempercepat ekspansinya ya. Dari 2,5 juta liter saat ini target mereka adalah 10 juta liter. Dan menariknya yaitu demand-nya tuh ternyata sekarang tuh 3,5 juta. Jadi mereka tuh ya bisa dibilang ada trading ya Pak, ada trading barang aja gitu ya. Nah dari trading salah satunya itu. Kemudian yang kedua, kita juga membeli material ya, misalkan oksigen nih. Kalau oksigen itu kan produknya dari liquid oksigen nih. Kalau kita produksi sendiri tentunya lebih murah. Karena kita liquid oksigennya kurang, liquid nitrogennya kurang, maka kita beli. Ya, beli dari mana? Dari Pulau Jawa, dari mana aja lah yang bisa saya dapat dengan menggunakan isotank dan lain-lain. Ini yang bikin kita HPP-nya bisa dikatakan cukup tinggi lah ya. Tetapi ini kan jadi gain nantinya, ya itu saja. Nah jadi kan teman-teman udah lihat, jadi secara permintaan tuh besar banget gitu. Cuma karena kapasitas pabriknya masih di 2,5 juta liter, ya otomatis harus nutup 1 juta liternya ya dengan cara trading. Nah tapi tujuannya dengan kita bisa nambah kapasitas produksi, ya otomatis itu nanti ya udah pasti jadi profit guys. Kita udah neken yang namanya beberapa cost dari transport, ya misalnya dari Pulau Jawa masuk ke Kalimantan baru dikirim lagi, ya itu cost gitu. Nah sekarang kalau kita memang udah bisa produksi semua, ya otomatis yang tadi seperti Pak Iwan sebutkan yaitu marginnya bisa turun sebanyak 30% gitu. Jadi itu bagus banget sih untuk si SBMA ini di kemudian hari. Nah kita lanjut Pak. Nah tadi Pak Iwan sempat sebutkan ada beberapa barang material juga ya. Jadi sebenarnya kan dari SBMA penggunaan dana IPO-nya nggak cuma untuk bangun pabrik, tapi beli mesin juga ya Pak. Beli mesin, beli tabung gitu Pak. Ya betul sekali. Ya kalau kapasitas produksi kita naik 10 kali lipat, tentunya kan diperlukan tempat atau sarana atau utility untuk mendeliver semua kelebihan produk-produk itu kan. Nah, tentunya memang faktor kedua yang penting sekali menjadi kunci suksesnya SBMA itu adalah bagaimana kita menangani distribusi barang dengan seefisien mungkin. Nah, disinilah bedanya sebenarnya. Kenapa sih kalau pemain baru, kalau bisa katakan ya sebenarnya bisnis gas ini ya, karena saya dulu juga pernah kerja di tempat yang lain. Dan waktu itu saya menganggap bahwa bisnis gas industri ini bisnis retail, nggak ada uangnya lah gitu. Tetapi setelah saya masuk dari tahun ke tahun, sampai saya akhirnya lebih dari 10 tahun, saya menyadarin bahwa orang yang bisa menjalankan bisnis gas ini benar-benar harus spesifik. Harus spesifik. Kenapa spesifik? Karena memang apa ya, harus menyatu, ada chemistry gitu ya dengan kita, bahwa mestinya kan kalau bisnis yang lain kan asal punya uang pasti dia bisa menjalankan. Tapi kalau saya jamin ini untuk gas industri tidak mudah. Tidak mudah itu hanya mudah dikatakan tetapi sangat tidak mudah untuk dikerjakan. Kenapa? Kadang-kadang coba Anda bayangkan ya, satu tabung itu harganya cuma 100.000. Satu tabung
kita kan hanya 100.000. Kita untungnya berapa sih? Gitu kan. Hanya menghandle satu tabung saja. Tapi kalau itu dikalikan puluhan ribu, kan jadi banyak toh. Nah, Benar. itulah saya jalur distribusi dan mekanisme distribusi. Ini adalah salah satu kunci sukses, salah satu kunci sukses di samping strategi pemasaran dan lain-lain ya. Hmm. Itu yang bisa saya jelaskan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di Kalimantan, karena adanya pemindahan ibu kota, itu nurunin cost banget gak Pak untuk saat ini? Jelas, jelas. Jadi yang paling utama itu adalah perbaikan ya. Memang dimanapun juga lah, zaman saya sekolah dulu, kan selalu disampaikan bahwa bisnis itu akan jalan satu, sarana transport. Kedua, sarana komunikasi. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi atau kondisi pemerintahan. Nah, poin yang pertama ini adalah sarana transportasi. Ya Alhamdulillah, kalau sekarang semakin bulan, semakin tahun, semakin baik. Berapa 3 minggu yang lalu sudah diresmikan sama Pak Jokowi jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda dan akan lanjut dari Samarinda ke Bontang dan dari Bontang ke Berau ke Kalimantan Utara ya, itu jalannya juga sudah di beton ya, pakai beton, jadi lebih awet, nggak seperti dulu. Kalau 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kali ya, itu kalau unit kita ke Berau gitu bisa sampai seminggu, bisa 10 hari. Kenapa? Karena mereka bermalam di hutan. Kenapa? Karena jalanannya jelek, nggak bisa dilewatin. Nah, sekarang itu semua sudah ada. Ya, jelas ini apalagi distribusi itu bisa lebih dari 15% ya dari total biaya. Nah, penurunan kos ini juga akan kembali lagi saya bilang tadi, ya artinya sistem atau transportation mapping itu akan menjamin kita ini sukses atau tidak. Karena faktor-faktor atau pemborosan itu salah satunya juga terjadi di sini. Dan Kalimantan ini kan tidak semuanya jalannya bagus ya, terutama tambangnya. Tambang batu bara itu nggak bagus. Di kita di kota-kota memang bagus, tapi kalau masuk kan jalan hauling, jalan kelapa sawit, jalan ini. Nah, itulah itu sudah kalau SBM ya artinya sudah makanan sehari-hari lah. Itulah kelebihan kita. Gitu. Udah apa ya medannya ya udah siap dengan Ya, medan. betul, betul. Kalau pemain baru, misalkan nih pemain baru, ya begitu ya, pasti mereka akan kesulitan. Pasti akan, saya jamin, makanya kita juga, saya juga tahu lah ya, bisnis gas industri ini di Jawa, di Sulawesi, gitu ya, di Kalimantan. Saya tuh sedikit banyak tahu lah ya, karena kalau ada tender, sebenarnya kita juga sudah diundang, terutama oleh Pertamina. Setiap Pertamina mengadakan tender, apakah itu di Sumatera, apakah itu di Sorong, apakah itu di Sulawesi, kami selalu diundang. Nah, cuma ya namun apa daya kalau saat ini kita hanya sebagai penggembira saja, tapi beberapa tahun ke depan pasti kita jadi pemain utama, itu prinsipnya ya untuk di luar Kalimantan. Dan memang Kalimantan ini spesifik sekali sih, sangat spesifik ya, karena beda dengan yang di Jawa dan di lain-lain. Itu yang bisa. Masih jadi penggembira karena memang sekarang udah overload ya Pak ya. Betul, betul sekali dan makanya mungkin ya yang disampaikan Bu Cynthia tempo hari lewat Instagram yang lain ya, karena ada mereka jadi kebetulan beliau adalah Direktur Business Development. Bocoran yang disampaikan itu benar ya, jadi saya sampaikan di sini juga bahwa beberapa tahun ke depan kita akan memperluas. Artinya gini, kami mempunyai nyali yang besar dengan kemampuan pengalaman kami untuk bermain di Pulau Jawa. Sistem dan mekanismenya adalah ya belum bisa saya sampaikan ya. Baik. Tapi kita punya nyali ya. Apakah dengan akuisisi lah, apa segala macam. Karena itu tadi ya mungkin karena brand image kita juga cukup baik. Bahkan mereka-mereka yang ada di Sumatera, di Jawa selalu menawarkan bukan hanya Pertamina saja ya, selalu menawari SBM ikut enggak, SBM ikut atau tidak. Ya kita ya mohon maaf kalau sementara ini belum, tapi lihat nanti setelah pabrik berdiri yang kapasitas yang baru, tentu saja konsentrasi kita akan memperluas pasar. Itu. Nah, teman-teman udah dengar ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara bisnis kan pasti long term ya. Dan tentunya kalian udah harus tahu perkembangannya tuh apa aja. Dan
saat ini mungkin SBMA ya udah overload banget teman-teman. Oleh karena itu mereka membangun kapasitas pabrik yang baru. Tapi dengan membangun kapasitas itu ya otomatis mereka juga akan gencar ekspansi untuk penjualan lagi. Ya mungkin yang selama ini masih ditahan-tahan. Nanti kalau pabriknya jadi pasti langsung dijor-jorin itu, pasti langsung jadi. Betul sekali. Ya, ya, ya. Kalau untuk target tahun ini Pak, ya target tahun ini sampai bulan Agustus kemarin semuanya masih on track ya Pak, meskipun ada PPKM ya. Ada PPKM itu, jadi ini berkah di atas penderitaan sebenarnya. Saya juga pada dasarnya malah apa ya, tapi itulah ya, bulan Juli dan Agustus ini justru buat industri gas seperti kami ini jadi berkah, walaupun di dalam kesusahan, karena semua orang perlu oksigen medis. Nah, tentunya, tetapi ingat bahwa SBM itu basicnya ya, basicnya itu kan 90% itu kita gas industri, baru 10% itu kita gas medis. Sehingga potensi pasar ke depan untuk gas medis ini sangat besar buat SBM, ya kan? Jadi kalau kita bicara performance sampai dengan bulan Juli ya, atau Juni aja dulu. Sampai bulan Juni ini sering disampaikan di dalam prospektus kan jelas ya, kenapa marginnya turun segala macam. Ya, kenapa? Karena kita ini mau IPO ini kan kita harus berbenah ya. Jadi kita harus pakai konsultan untuk membereskan dari semua aspek, baik aspek hukum, aspek legal, aspek akuntansi, finance, pajak, dan lain-lain. Sehingga kita bisa leading lah sekarang ini ya. Karena SBA bisa IPO tentunya kita sudah nggak ada masalah lagi dengan itu semuanya. Dan itu perlu biaya. Ya. Namun demikian di bulan Juli itu sudah mulai kembali kepada SBM yang sebenarnya. Karena biaya-biaya menjadi ini ya, dan bahkan di Agustus itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Artinya kalau kita bicara dari omset juga per Agustus itu juga sudah naik di atas 10% dibandingkan tahun lalu. Kemudian di marginnya itu juga sudah kembali seperti tahun lalu. Average-nya itu juga sudah sama dengan yang tahun lalu. Artinya ini cakep lah, cakep sebenarnya, cakep sekali. Dan sampai akhir tahun kami juga optimis sekali. Nih, apalagi barusan saya juga dapat berita ada customer baru, calon customer baru yang akan mengikat kontrak untuk rencana proyek RDMP atau perluasan pabrik kilang minyak di Balikpapan. Di samping kita sudah mempunyai banyak customer lah ini, tetapi itu tadi kita kan harus berhitung. Orang minta banyak, kalau kita nggak punya jangan sampai kita tidak memuaskan customer kita kan begitu. Jadi kita harus realistis. Tetapi salah satu prinsip kami, prinsip moto SBM itu adalah tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa, bila mana kita mau. Prinsipnya itu. Kalau kita nggak mau, nggak semuanya nggak bisa. Tapi kalau selagi kita mau, apapun masalahnya, apapun kendalanya, insya Allah semua ada jalan keluarnya. Gitu. Semua. Ya, ya, Pak. Oke, mantap nih. Nah, kalau untuk setelah pabrik jadi nih, Pak, di tahun 2023, secara target penjualan yang diharapkan dari SBMA itu bisa tumbuh berapa kali lipat ya, Pak? Kita harus realistis ya, tetapi ketika menyusun prospektus ya, mungkin saya hanya menyampaikan, saya taruh 50% dari yang sekarang, saya berani gitu ya. Tetapi dengan pengalaman pandemi, pengalaman di gelombang 2 bulan Juli, kalau di Kalimantan bulan Juli dan Agustus gelombang 2. Kalau di Jawa kan mulai bulan Mei, Juni, Juli ya. Kalau di Kalimantan itu Juli, Agustus. Semua pasar terbuka. Semua pasar terbuka, baik itu medis maupun industri. Ya, saya optimis 2 kali lipat pun oke lah. Yakin itu saya. Saya yakin. Ya, tentunya satu pabrik, yang kedua fasilitas pendukung ya. Fasilitas pendukung itu satu, kendaraan tangki, kemudian tabungnya, ya, kemudian yang belum disentuh atau di ini adalah orang-orangnya ya, SDM-nya ya. Karena kita juga sebenarnya sudah mulai 3 tahun terakhir ini kita juga sudah mulai rekrutmen orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang kita naikkan.
Jadi dari kalau dulu kita mungkin tradisional ya, tapi kita pelan tapi pasti kompetensi semua karyawan kita tingkatkan. Tidak seperti dulu lagi. Hmm. Karena apa? Kalau dulu kan kita bisa dikatakan kalau main bola ya, main bola itu kan ada istilahnya divisi 2 gitu ya. Divisi Ya. 2 itu kan tapi sekarang kan udah divisi 1 ini atau liga utama ini. Jadi kalau liga utama kita nggak disiapkan SDM-nya, ya nanti nggak bisa bersaing dong. Nah, Hmm. makanya salah satu poin yang paling penting yang selalu kita lakukan itu adalah eh, menyiapkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang benar-benar mumpuni untuk menunjang perluasan peningkatan kapasitas produksi dengan memanfaatkan orang-orang atau karyawan-karyawan yang sudah mau memasuki masa pensiun. Mereka-mereka ini senior, tetapi otak SBM-nya itu luar biasa. Nah, ini sekarang memang lagi terjadi transfer ilmu dari senior ke junior. Begitu Wah. ya saya sampaikan. Nah, jadi kalau saya bicara bisnis ya pasti ya teman-teman, di suatu bisnis yang bagus ya pasti SDM yang bagus juga dong teman-teman ya. Jadi Betul. karena Betul. lagi kan nantinya, dan ini satu sistem manajemen yang sangat bagus, yaitu senior bisa transfer ilmu ke junior, karena kan pastinya senior udah pasti punya pengalaman yang jauh lebih banyak gitu ya, cara kalau ini harus bagaimana, kalau problemnya seperti ini harus bagaimana. Nah itulah yang biasa para junior harus bisa serap sih. Oke, nah kalau kedepannya nih Pak, saya kan lihat gas ini mungkin banyak ya tipenya. Nah apakah dari SBMA ini rencananya lebih milih untuk ekspansi pabrik dan cari market di beberapa, misalnya di Pulau Jawa atau Sumatera, atau kedepannya juga ada rencana, wah saya mau nambah produk baru nih, kayak gitu Pak. Produk baru tentunya, tetapi yang masih bersinergi atau berhubungan dengan industri gas industri ya. Hmm. Artinya kami enggak mau juga lah, karena ada beberapa perusahaan ketika dia disertifikasi produk, tetapi dia keluar dari backbone industri yang ininya, banyak yang gagal. Nah, kami Hmm. belajar dari itu, makanya kita nggak akan lari jauh dari bisnis oksigen industri ya. Contoh nih, misalkan nih, oksigen medis. Oksigen medis itu berarti kan banyak dipakai oleh rumah sakit toh. Benar. Nah, bisnis ke depan, why not? Bikin rumah sakit atau kita alat-alat kesehatan. Benar, benar, Kan begitu, kan benar. lebih menyatu lagi gitu ya. Artinya alat kesehatan ini kan bukan hanya oksigen medis ya. Banyak sekali, banyak sekali. Dan industri oksigen industri medis artinya rumah sakit kedepannya juga pasti juga akan berubah, tidak seperti yang sekarang. Nah, Hmm. kita mengarah ke sana lah ya. Salah satunya itu adalah itu. Tentunya kalau kita mau menaikkan pasar, itu ya pasti ya. Kita Hmm. arahnya ke sana. Kemudian kita juga akan mencoba membuat special case ya. Special case ini barangnya sedikit tetapi mahal dan banyak diperlukan oleh industri-industri terutama di petrokimia. Nah, ini kita juga, dan pesaing kita juga sebenarnya memang sudah ada. Namun demikian itu kita sudah punya brand image yang bagus sehingga kita tidak akan sulit untuk masuk ke customer-customer kita. Begitu. Hmm. Oke nih, jadi teman-teman, sebenarnya kalau nambah produk, mungkin dari SBMA saat ini memang udah punya produk unggulan ya. Tapi sebenarnya kalau Ya, nambah produk, berarti ada peluang untuk membuka pasar baru gitu. Jadi ya. produk baru itu berjalan, ya otomatis juga ngasih profit lagi teman-teman. Kayak gitu. Betul. Nah, tadi Pak Iwan ada sedikit membahas tentang pesaing ya kan ya. Nah, kalau dari SBMA sendiri, bisa dikatakan apa sih keunggulan dari SBMA ini dibandingkan pesaing, Pak? Eh, Pertanyaan ini sebenarnya sering saya dengar kenapa sih SBM kok bisa dikatakan lebih unggul. Saya itu tadi seperti yang saya bilang bahwa bisnis gas industri ini spesifik, Hmm. spesifik. Ya paling mudah sebenarnya ya kita harus membuat analisa yang paling mudah dengan fishbone diagram ya, dengan fishbone diagram. Masalahnya misalkan kita nggak bisa jual atau apa, ya, dan betul-betul spesifik sih memang karena
terutama yang paling berpengaruh itu adalah brand image. Brand Hmm. image itu harus kita pertahankan. Yang kedua, service ya, Hmm. service. Artinya service itu bagaimana saya selalu mendidik, mengedukasi kepada anak buah, terutama di sales dan marketing, baik di head office maupun di hub kami. Eh, Kalian jangan hanya sekedar jual barang, tapi kalian harus membuat kondisi dan sistem bahwa Anda harus tahu kondisi gudangnya customer kalian. Istilahnya, ya orang warehouse-nya mereka customer itu ya bisa dikatakan kerjaannya lebih diringankan karena kita bisa mengerti apa yang mereka butuhkan. Hmm. Dan salah satu poinnya adalah kita harus bisa mengingatkan kepada mereka bahwa Pak, Bu, persediaan Bapak Ibu sudah nggak cukup loh ya, atau cukup 1 minggu loh ya. Nah, ini yang paling simpel. Jadi kalau anak buah saya nggak ngerti itu, ya berarti kompetensinya nggak mampu. Hmm. Jadi dia harus ngerti. Dia harus jangan sampai terjadi mereka yang buru-buru minta barang karena barangnya kehabisan. Tetapi kita harus mengerti duluan. Ya. Nah, kita harus mengerti duluan. Karena kita punya banyak data ya. Hmm. Jadi kita harus tahu bahwa kondisi di customer kita ini memang ini harusnya sudah reorder nih, kenapa belum nih? Nah, kenapa belum itu kalau kita mengingatkan, kalau misalkan kompetitor kita masuk kan jadi ngerti, oh belum, stok masih ada, curiga dong kita. Loh, Oh. kok minggu ini kok nggak ada nih? Minggu depan, loh kok gitu lagi? Sudah, datangin. Nah, datengin, kita ngobrol masalah biasanya. Kalau kompetitor masuk, masalahnya apa? Baru kita masalah selesaikan. Kalau masalahnya terselesaikan dan tentunya biasanya level atasan langsung ya, atasan langsung dari sales itu untuk mencoba menyelesaikan dan bila mana nanti itu terselesaikan, pasti mereka akan kembali lagi. Hmm. Oh, mantap. Mantap nih. Ya, Nih. Jadi SBM ini punya satu keunggulan yaitu brand image ya teman-teman. Selain itu brand image. mereka Betul. banget sama yang namanya service ya. Ya, Dan itu juga penting banget sih ketika kita bisa menganalisa klienku tuh sebenarnya butuh ini gitu ya. Klienku sebenarnya butuhnya ini. Wah, seharusnya mereka udah waktunya order lagi ya sampai-sampai betul. bisa tahu wah, kalau belum order nih kenapa ya kan? Ini kenapa ini? Ya, Jadi betul. uh, dalam arti bisa follow up lagi ini ya, kita bisa follow up Betul. kepada uh, Ya, apa nih Pak ya kan, akhirnya baru semuanya bisa terselesaikan dan otomatis ya omset tetap jalan dengan baik teman-teman gitu. Jadi betul. menurut saya kalau misalnya dari SBM ya mereka punya yang namanya brand image yang kuat dan sekarang udah punya loyalty customer sendiri. Jadi Ya. itu aja sebenarnya udah mendukung kinerja dari perusahaan sih kayak gitu. Itu bagus banget Pak. Oke, kita lanjut nih. Ini banyak ditanyain oleh teman-teman investor sih Pak ya. Jadi Ya. kalau memang kita kan melihat dalam 12 tahun terakhir aja SBMA ini omset atau penjualan labanya naik terus Pak. Labanya naik terus. Nah, kan ini udah IPO ini Pak. Ini udah IPO. Nah, kalau misalnya tahun ini omsetnya kembali melejit ya. Nah, perusahaan akan lebih prefer bagi dividen atau diputar lagi untuk ekspansi, Pak. Kalau saya jawab sebenarnya ya, kalau itu ya kita lihat nanti ya, kita lihat nanti. Tapi ya, kalau bisa saya katakan kita harus 50-50 dalam arti realistis ya. Ini perusahaan lagi mau lari kenceng nih. Ini larinya nih sekarang udah terus nih menaik terus kan 60, 70, 80. Jangan sampai momentum lari kenceng ini ada masalah gitu loh. Itu tadi, semua masalah bisa diselesaikan. Benar. Kalau memang kita harus bagi dividen karena memang ada, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai mengganggu kita sedang yang lari kencang tadi. Tapi kalau memang itu tidak terganggu, ya kita kasih, nggak ada masalah. Saya pikir ada saatnya lah itu nanti ketika ini benar-benar ini kita juga harus realistis, nggak ada masalah. Nah, cuma Oh, yang ingin saya sampaikan tadi di awal ya bahwa cara membangun brand image itu salah satunya adalah di customer
customer, perusahaan itu kan levelisasi dari karyawan itu kan banyak ya. Dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Biasanya kalau yang paling bawah itu, asalkan gudangnya terpenuhin, selalu ada stok, mereka sudah bahwa saya sudah kerja dengan benar. Tetapi kalau di level atas itu kan kadang-kadang ada kesulitan ya. Dan disinilah peran dari SBM harus bisa menyelesaikan masalah ini. Contoh. Dalam pandemi ini misalkan perusahaan besar nih, seorang direktur atau seorang apa ditelepon sama siapapun juga itu, saya minta oksigen medis Anda harus nyumbang. Ya bagaimana mereka mau menyumbang itu? Sementara dia artinya nggak punya lah. Mohon maaf, nggak mungkin punya dia kemampuan melakukan bagaimana loh, wong saya bisnisnya bukan itu kok. Tapi begitu dia telepon saya, Pak Iwan, bisakah bantu saya? Apa Pak? Saya mau nyumbang ini ke sini, gini segala macam. Itulah kelebihannya kita. Di atas kertas nggak mungkin. Di atas kertas nggak mungkin ya. Tetapi saya bisa lakukan itu. Dan alhamdulillah kemarin kita juga membantu beberapa perusahaan besar untuk melakukan GSR oksigen ya. Ya tentunya itulah yang membuat brand image di level atas, di level menengah maupun di level bawah sama-sama bagus. Jadi artinya kita bisa membantu menyelesaikan masalah yang beliau-beliau hadapin karena tekanan-tekanan dari luar, dan kita alhamdulillah bisa menyelesaikan. Itu salah satunya. Mantap. Jadi teman-teman, dividen itu memang sifatnya nggak wajib ya, karena seperti yang tadi Pak Ben sempat katakan ya, kalau memang emiten baru IPO udah bisa kasih dividen ya itu luar biasa sih teman-teman. Karena ketika suatu perusahaan itu memang IPO, mereka kan pasti udah punya planning nih, dana IPO-nya untuk apa, pengembangannya seperti apa. Jadi di kasus seperti SBMA pun memang mereka akan melakukan IPO dengan melakukan IPO untuk bangun pabrik, untuk ningkatin kapasitas gitu. Nah, kalau memang perusahaan ini seperti yang Pak Yan bilang udah lagi running 80%, 90%, nah belum tentu bisa dikatakan kalau memang profitnya ada, ya pasti akan dibagikan ya. Tapi kalau memang hasil profit itu bisa untuk menunjang lebih besar lagi atau bisa mempercepat lagi untuk perusahaan ini, ya why not gitu loh teman-teman ya kan. Toh ya kalau teman-teman investor ya kan harus pintar-pintar ya. Cara profit kan bisa dari capital gain juga tuh gitu ya. Apalagi SBMA ini udah hari kelima ya, udah hari kelima selalu ditutup hijau ya teman-teman. Udah hari kelima selalu ditutup hijau. Jadi buat teman-teman sih udah profit bisa dibilang 100% sih, udah profit 100% ini. Gitu. Oke. Nah, kalau melihat kondisi komoditas ya Pak, karena kan minggu lalu kita sempat bicara sama Bu Cynthia. Kalau misalnya komoditasnya lagi bagus, permintaan dari SBMA juga naik. Benar ya Pak ya? Betul, itu salah satu faktor indikator ya. Memang betul demikian. Nih misalkan nih, kalau kita lihat sekarang nih, nah ini salah satunya mungkin saham-saham dari batubara, ke Adaro ya, kayak itu mungkin sekarang juga lagi naik. Harga batubara itu kan sekarang sudah lebih dari $140 ya. Nah, benar. Ini luar biasa. Ini luar biasa ini. Nah tentunya mereka ini kan ngejar produksi semua. Kalau ngejar produksi, otomatis kan alat-alatnya semakin banyak yang rusak. Kalau alatnya rusak, maka dia perlu SBM. SBM tolong bantu. Nah, ini memang minggu-minggu terakhir ini sepertinya customer terutama di mining service ya, kayak balas dendam itu. Jadi kemarin bulan Juli karena slow, karena pandemi ya, mereka juga banyak yang terpapar, kami juga banyak terpapar gitu kan. Begitu selesai pandemi habis atau turun dengan jauh ya, jadi di bulan Agustus, September, terutama akhir Agustus ya, itu sudah mulai. Nah, mereka sudah kayak apa ya, kalap gitu loh. Mereka kalap, artinya menaikkan volume permintaan semuanya gitu. Tapi ya itu tadi, semua masalah bisa kita selesaikan. Ya kalau analoginya nih, kalau saya bisa mengirim satu hari ini 10 atau 10 kali ini. Tetapi karena mereka itu tadi harga batu bara naik, semuanya naik, harus menjadi 15 kali. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itulah salah satunya. Kalau kita hubungan baik dengan customer, Pak, tolong kali ini
kita tidak bisa begini, tapi solusinya adalah ini. Jadi kunci suksesnya adalah kalau buat saya ya, selalu memberikan solusi kepada setiap customer. Karena masalah memang selalu ada, itu. Oke, nah jadi itu ya teman-teman ya. Jadi SBMA ini benar-benar bisa dikatakan kalau memang kliennya itu dari perusahaan tambang ya, mining, seperti misalnya tadi disebutkan adalah batu bara. Ya batu bara sekarang memang harganya lagi kenceng banget ya, di atas $140. Ya otomatis mereka akan genjot juga untuk produksi. Nah dari sana, Ya. jadi Pak Iwan sebutin ya, salah satu kendalanya ya mesinnya akan lebih sering rusak. Jadi nanti SBMA menjadi partner untuk benerin ya Pak ya, bisa benerin juga ya. Gitu. Jadi Ya, betul. bisa dikatakan ketika komoditas itu lagi bagus-bagusnya ya SBMA juga akan ikut terkena apa ya, kedongkrak juga lah gitu teman-teman. Jadi ibarat Betul. Nah, ibarat kalau saya sering bilang gini, saya sering bilangnya kalau buat teman-teman, kalau kalian takut dengan risiko perusahaan mining yang komoditasnya terlalu up and down, nah kalian bisa cari emiten penunjangnya gitu ya. Nah, emiten penunjangnya salah satunya ya ini SBMA, teman-teman ya. Jadi ini kalian bisa jadikan salah satu opsi ketika kalian memang mau incar suatu perusahaan mining tapi takut risikonya. Nah, kalian bisa cari emiten penunjang di SBMA ini. Betul, Nah, betul sekali. salah satu good news-nya saya sempat baca berita SBMA udah masuk kategori syariah ya Pak ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Nah jadi terakhir itu saya mungkin baru kemarin ya, Ya. sepertinya kemarin atau itu akhirnya SBMA udah dikeluarkan suratnya adalah saham yang masuk dalam indeks syariah ya. Jadi teman-teman buat kalian yang memang pilihan sahamnya untuk saham-saham syariah, nah ini ada tambahan lagi nih yaitu SBMA ya. Nah buat teman yang punya pertanyaan bisa langsung tanyakan atau masukin di kolom question ya. Oke, nah selain itu jika kalian memang mau dikenal lagi dengan SBMA, jangan lupa kalian bisa langsung follow Instagram dari SBMA yaitu @sbma.oksigen. Ya, kalian bisa langsung search itu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Oke, ini dari Kak Irwan ada pertanyaan untuk hutangnya gimana dan asetnya gimana. Ya, kalau saya lihat dari data ya teman-teman, saya lihat dari data untuk debt equity ratio ya, untuk debt equity ratio dari SBMA itu hanya sekitar 30%. Jadi ya bisa dikatakan debt equity ratio yang baik kan otomatis harus di bawah 100%. Jadi ini udah bagus banget ya, cuma 30% gitu. Jadi secara hutang udah aman sih untuk SBMA ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, cabangnya produksi dikirim kemana saja Pak? Ya. Produknya ya. Ya kalau produk. Ya. Jadi kalau kita bicara hub ya, Kalimantan ini luas. Untuk memperpendek atau itu tadi sekali lagi distribusi ya. Jalur distribusi itu supaya tetap efisien, maka kita mendirikan hub. Jadi hub kita mulai dari Kalimantan Selatan itu ada di Tanjung, kemudian ada di Samarinda, kemudian ada di Bontang, kemudian ada di Nunukan, Berau, dan Tarakan. Nah, juga sudah lupa tadi saya sampaikan yang masalah mining ya, bahwa para pemegang saham dan investor SBMA nggak usah khawatir dengan SBMA. Kenapa? Kenapa SBMA itu kuat? Kenapa? Karena kami tidak mempunyai sektor industri yang dominan. Yang dominan itu mining, men. Jujur aja ya, yang kita dominan itu adalah mining. Tetapi mining itu hanya sekitar 26% dari sama pelanggan ya. Artinya 25% adalah mining, 20% oil company, petrokimia sekitar 20%. Artinya apa? Salah satu sektor industri itu bermasalah, nggak akan pengaruh banyak terhadap SBM. Kenapa? Yaitu tadi karena kita mempunyai tidak ada customer yang betul-betul dominan. Misalkan sampai 40%. Kalau 40% tumbang, misalkan nih ya, mining tuh sampai 40% di SBM, mining bermasalah, SBM pasti bermasalah.
Tapi kita nggak ada. Yang paling tinggi tahun kemarin itu mining itu 26% dan sekarang juga sudah turun karena EPC sekarang naik. Untuk konstruksi itu sekarang lagi naik ini. Begitu. Ya. Nah, itu bisa dikatakan mungkin buat teman-teman yang minggu lalu belum ketemu Bu Cynthia, ini dijelasin lagi sama Pak Iwan, yaitu klien dari SBM ini beragam ya, nggak cuma mining tapi juga ada infrastruktur juga bisa, minyak juga bisa, plantation juga Betul. bisa. Jadi semua industri itu tuh butuh yang namanya untuk gas ini gitu loh teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan kalau komoditas kan naik turun tuh ya. Kalau memang misalnya mining lagi turun tuh, nah saat ini ada infrastruktur yang lagi nunjang kayak gitu. Jadi sebenarnya ya mereka ini menjadi salah satu keunggulan SBMA. Kenapa kok dari 2020 ke 2021 nggak terganggu pandemi ya Pak ya? Betul, betul sekali. Ini contoh nih bulan Juli ya, bulan Juli. Bulan Juli ini atau bulan Agustus ya, mining itu berhenti. Bisa dikatakan dia turun semuanya. Betul-betul turun karena bahkan ada isu saat itu banyak pengurangan karyawan karena memang benar-benar sangat rendah sekali. Tetapi di SBM nggak ngefek. Kenapa? Untuk industri kurang, tapi kita medis naik pesat sekali. Jadi ya itulah tadi. Jadi selalu ngisi gitu ya. Jadi nggak ada, tidak pernah namanya SBM itu harga minyak jatuh kita ikut jatuh. Nggak ada, nggak ada. Justru kadang-kadang malah apa ya? Ketika mereka turun kan banyak repair, banyak ini ya. Sama ini misalkan shipyard kapal nih ya. Kapal itu beberapa tahun lalu sempat menurun nih. Tapi ternyata naik lagi. Kenapa? Karena bisnis nikel di Sulawesi itu kan lagi naik daun ya, lagi booming ya. Smelter dan ini di Sulawesi kan lagi naik daun. Lah mereka kan perlu kapal, perlu ponton, perlu takbut. Dan takbut dan ponton ini pusatnya di mana? Di Samarinda. Ya. Memang kita beragam sekali. Setiap daerah juga spesifik. Cara kita jualan, ya, cara kita jualan di Balikpapan sama di Bontang berbeda. Dengan di Samarinda juga berbeda karena tipikalnya beda, jenisnya customer beda. Begitu. Ya. Memang unik ya, unik. Iya benar tuh. Jadi bahkan nyampai yang di Sulawesi pun yang sekarang bisa dikatakan ya lagi naik daun ya, tambang nikel. Nah itu juga butuh yang namanya apa industri-industri seperti SBMA ini teman-teman. Betul, Nah, betul sekali. oke, nah buat teman-teman, buat kalian yang mau kenalan lebih dalam lagi sama SBMA, jangan lupa langsung di follow aja Instagramnya ya, sbma.oksigen ya. Ini ada Kak Irwan, Kak Abdur. Nah kalau kalian memang mau lebih kenalan lagi, nah di Instagram dari SBMA itu sendiri saya udah baca dan saya udah follow ya. Itu banyak banget info-info. Misalnya ini dari Irwan ada pertanyaan nih. Net income-nya bagaimana? Nah, itu udah jelas ya. Terakhir itu ada 12 tahun terakhir labanya naik terus gitu. Jadi sebenarnya udah kalian bisa dapetin info-info itu langsung di Instagramnya dari SBM ini. Gitu. Cara berpikir Bapak out of the box ya, pebisnis harus seperti itu ya. Ya kan Pak ya. Kita harus berpikir di luar apa ya? Ya harus punya diferensiasi, kemudian kita harus punya value. Nah, dengan adanya otomatis ya perusahaan pasti bisa berkembang. Ya. Kayak gitu. Ya. Kan ada ekspansi lagi ke luar Kalimantan. Nah, kalau tadi Pak Iwan sempat sebutnya ya kemungkinan besar di Sumatera atau bahkan Pulau Jawa ya. Pasti ada. Saya jawab pasti ada. Pasti ada. Nah, karena Bu Cynthia pun minggu lalu juga sempat mention ya, akan ada ekspansi karena ya SBMA ini sendiri bisa dikatakan ya memang target pertamanya adalah ya menguasai Kalimantan, teman. Tapi ya at the end ya mereka harus bisa go nasional ya. Jadi bisa dikatakan menjadi market leader di Indonesia kayak gitu. Jadi secara background, secara planning mereka pasti udah punya semua sih kayak gitu teman-teman. Oke, jadi kita udah Pak Iwan ya, kita udah ngobrol 50 menit bareng Pak Iwan. Jadi buat teman-teman kalau ada pertanyaan langsung follow Instagram dari SBMA ya.
Oke, nah Pak, jadi kita udah ngobrolin 50 menit dan saya rasa teman-teman juga pertanyaannya udah banyak terjawab ya, udah banyak terjawab. Jadi mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Pak ya. Oke. Nah, jadi terima kasih Pak Iwan udah mau diundang oleh Ruang Saham dan udah mengedukasi banyak banget baik dari perusahaan SBMA sampai cara bisnis dari SBMA sendiri ya. Jadi ini pastinya bermanfaat banget buat para pembaca dari Ruang Saham. Nah, teman-teman, kita harus pamit dengan Pak Iwan dan kita akan akhirin live hari ini. Thank you semua. See you. Thank you semuanya. Thank you.